Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus di kelas 8 SMP. Insya Allah semua materi persamaan garis lurus itu dibahas di video ini. Jadi secara garis besar materi persamaan garis lurus itu ada 5 ya. Yang pertama itu bentuk umum persamaan garis lurus. Yang kedua kemiringan persamaan garis lurus. Yang ketiga grafik persamaan garis lurus. Yang keempat persamaan garis lurus, dan yang kelima adalah sifat-sifat persamaan garis lurus. Nanti yang akan dibahas adalah 5 ini. Yang pertama bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus biasanya tersaji dalam dua bentuk seperti ini. Yang pertama itu bentuk eksplisit, yang kedua bentuk implisit. Bentuk eksplisit itu bagaimana? Ini kita langsung tahu kemiringan. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan MX ditambah C. M di sini itu adalah sebagai gradien atau kemiringan. Terus yang bentuk implisit, bentuknya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi bentuk eksplisit contohnya, misalnya Y sama dengan 2X tambah 5. Y sama dengan negatif sepertiga X kurangi 7. Y sama dengan 5X kurangi 2. Jadi kan seperti ini. Ini langsung tahu kemiringannya, ya kan? Y sama dengan 2X tambah 5, berarti kemiringannya 2. Y sama dengan negatif sepertiga X kurangi 7. Berarti kemiringannya negatif sepertiga. Terus Y sama dengan 5X kurangi 2, berarti kemiringannya 5. Ini seperti ini. Terus untuk bentuk implisit bisa berikan contoh, misalnya 2X kurangi 3Y tambah 6 sama dengan 0. Terus misalnya ini soal-soal yang biasanya ngecoh di soal, misalnya akar 3 per 5 X kurangi 4 kuadrat Y sama dengan akar 17. Ini meskipun bentuknya seperti ini tetap persamaan garis lurus ya, karena X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Jadi jangan sampai terkecoh. Contoh yang bukan yang bagaimana? Berarti yang bentuknya bukan seperti ini. Contoh bukan PGL ya, maksudnya persamaan garis lurus. Misalnya akar X tambah Y sama dengan 5. Ini bukan, kenapa? Karena ini akar X. Yang menyebabkan bukan tuh ini. Terus misalnya X kuadrat kurangi 3Y tambah 6 sama dengan 0. Ini juga bukan, karena ini X-nya kuadrat. Seper X tambah Y sama dengan 5. Ini ya itu bukan. Ini kenapa kok bukan? Karena meskipun ini X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, tetapi ini bisa diubah menjadi bentuk ini. Ini kita kalikan X ya. Kalikan X jadinya super X kali X. Ini kan 1 kan? 1 tambah XY sama dengan 5X. Ini bentuknya yang menyebabkan bukan ini. Jadi itu ya anak-anak ya. Jadi perhatikan, X sama Y dia linear atau pangkat 1, tapi bentuknya ya ini seperti ini. Bisa AX tambah BY tambah C sama dengan 0. A-nya itu adalah koefisien X, B koefisien Y, C-nya adalah konstanta. Lanjut ke kemiringan persamaan garis lurus. Kemiringan garis lurus itu dapat kita cari dari 3 kemungkinan ini. Kita bisa mencari kemiringan garis lurus dari grafik. Jadi ada grafik garis lurus, kita bisa mencari kemiringannya. Kita bisa mencari kemiringan garis lurus itu dari 2 titik yang dilalui. Jadi kalau tahu 2 titik yang dilalui garis lurus, kita bisa mencari kemiringan. Yang ketiga itu bisa mencari kemiringan dari persamaan. Jadi persamaan yang barusan ini kita bisa mencari kemiringannya. Contohnya saja nomor 1 tadi kan sudah tahu kan kemiringannya. Jadi ada 3 ini, saya bahas satu persatu. Jadi sebenarnya rumus kemiringan itu seperti ini. M atau gradien ya, itu perubahan Y dibagi perubahan X. Sejauh mana dia Y berubah dibagi sejauh mana X berubah. Ini ya, misalnya garis lurusnya seperti ini. Ini G. Jadi Y-nya berubah seberapa, X-nya berubah seberapa. Yang pertama itu kemiringan garis lurus dari grafik. Bagaimana cara menentukan kemiringan? Kita coba yang satu dulu. Di sini untuk mencari kemiringan kita butuh 2 titik.
kita tentukan dua titik yang dilalui yang sudah diketahui saja. Oke, di sini kan ini kita tahu titiknya berapa. Terus ada lagi di mana? Di sini ya. Nah, ini kita tahu. Nah, misalnya ini A, ini B. Kita tentukan jalurnya. Tadi kan perubahan Y dibagi perubahan X rumusnya. Jadi dari A ke B dia kemana? Dari A ke B. Tapi yang Y dulu. Soalnya tadi kemiringan itu kan rumusnya M sama dengan perubahan Y dibagi perubahan X. Makanya kita tentukan Y dulu. Dari A ke B dia harus ke atas berapa? 1, 2. Ke atas 2 ya. Ke atas 2. Terus belum nyampe kan? Ke kanan berapa? 1, 2, 3. Ke kanan 3. Karena ke atas 2 berarti nanti Y-nya dia positif ya. Berarti M sama dengan ke atas 2 berarti nanti positif 2. Ke kanan 3 positif 3. Berarti M-nya adalah 2/3. Kalau B ke A boleh nggak? Boleh saja, misalnya dari B ke A ya. Dari B ke A. Berarti M-nya ke bawah 2. Ke bawah itu berarti negatif 2. Ke kiri 1, 2, 3. Ke kiri 3 atau negatif 3. Negatif 2 bagi negatif 3 ya sama saja 2/3. Jadi seperti itu. Kita tentukan dua titik yang dilalui. Lanjut sekarang yang nomor 2. Nah, ini kita tentukan titik yang dilalui. Ini langsung aja ya di sini. Ini ke sini. Misalnya dari F ke G. Dari F ke G. Dari F ke G gimana? Dia ke bawah 1, 2, 3, 4. Ke bawah 4. Belum nyampe, berarti ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6. Nah, jadi M-nya adalah ke bawah 4, taruh di sini. Ke bawah berarti negatif 4. Ya, terus ke kanan 6, taruh di sini. Ke kanan berarti positif ya, 6. Negatif 4/6 sama saja dengan negatif 2/3. Kalau dibalik dari G ke F boleh, tetapi yang disebut Y dulu. Tetap ke atas 1, 2, 3, 4. Ke atas 4. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri 6. Sama saja ya. Jadi mau dari F ke G boleh, dari G ke F boleh. Oke, kita lihat di sini kan 2/3, terus ini negatif 2/3. Nah, di sini ada sifat lagi, sifat dari garis lurus ya, sifat kemiringan. Dia garis itu kalau miring ke kanan nanti gradiennya positif. Contohnya ini nomor 1, dia miring ke kanan, gradiennya positif. Terus yang nomor 2, dia miring ke kiri, berarti gradiennya negatif. Begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di soal garis berikut yang memiliki kemiringan negatif 2/3, berarti nanti yang miring ke kanan dia pasti salah. Jadi kita bisa mengeliminasi jawaban-jawaban yang pasti salah. Jadi kemungkinan kita menjawab benar lebih besar. Oke, sekarang kalau kemiringan garis lurus melalui dua titik. Sebenarnya kan yang ini kan kita juga melalui dua titik juga kan, tapi di sini dari grafik. Bagaimana kalau misalnya yang disebutkan itu cuma titiknya misalnya? Jadi ini saya berikan contohnya ya. Tadi kan perubahan Y dibagi perubahan X. Jadi M itu nanti Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Contohnya, tentukan kemiringan dari garis yang melalui titik negatif 8,3 dan 5,6. Kita bisa tentukan ini yang X1 Y1, ini X2 Y2. Kalau dibalik boleh? Boleh saja, ini yang X2 Y2, ini X1 Y1 sama saja. Nanti berarti M sama dengan Y2 kurangi Y1 ya. Berarti negatif 6 kurangi 3 dibagi X2 kurangi X1. 5 kurangi negatif 8. Negatif 6 kurangi 3 berarti negatif 9. 5 kurangi negatif 8 berarti sama saja dengan 5 tambah 8 ya, sama dengan 13. Jadi negatif 9/13. Kalau dari yang jalurnya, misal dari ini A ke B ya, dari A ke B, kita tentukan dari 3 ke negatif 6 berapa gitu. 3 ke negatif 6. Jadi Y ya, Y kan seperti ini. 3 di sini, negatif 6 di sini. Berarti harus turun 9 kan, turun 9.
Terus ini negatif 8 ke 5. Negatif 8 itu di sini kira-kira. Ke 5, berarti dia harus kemana? Ke kanan 13, sama saja. Jadi konsepnya tetap sama ya. Untuk kemiringan itu kita tentukan 2 titik. Nah, sekarang kalau kemiringan garis lurus dari suatu persamaan. Kalau bentuk eksplisit tadi di awal sudah saya singgung sedikit ya. Jadi contohnya kalau misalnya Y sama dengan negatif 2/5X tambah 7. Nah, ini kita langsung tahu kemiringannya berapa. Ini kan Y sama dengan MX ditambah C. Kemiringannya yang ini negatif 2/5. Berarti M sama dengan negatif 2/5. Bagaimana kalau dalam bentuk ini? AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau ini rumus ini kita jabarkan. Nah, di video sebelumnya sebenarnya saya sudah membahas tentang kemiringan, itu saya bahas sendiri. Nah, nanti akan menjadi M sama dengan minus A per B. Minus A per B. Hati-hati, tapi di sini A itu adalah koefisien X. B itu koefisien Y. Kadang dibalik, kadang BY tambah AX gitu kalau di soal. Untuk pengecoh ya. Jadi misalnya 3X kurangi 7Y tambah 8 sama dengan 0. Ini juga harus hati-hati. Ini di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 7, bukan 7 ya, tapi negatif 7. Jadi M sama dengan negatif A per B. Berarti negatif 3 per negatif 7 sama dengan 3/7. Kalau di soal kadang gini bentuknya, 2Y kurangi 3X sama dengan 6 misalnya. Nah, ini juga harus hati-hati karena ini di sini A-nya jangan 2, A-nya tapi negatif 3. A itu koefisien X. Ini A, terus ini B. Berarti B sama dengan 2. M sama dengan negatif A per B. Negatif 3 berarti 3/2. Itu ya. Oke, jadi kondisi yang menyebabkan kita bisa mencari kemiringan ada 3 tadi. Sudah saya bahas semua ya, dari grafik, dari 2 titik yang dilalui, atau dari persamaan. Jadi cuma itu untuk kemiringan. Nah, sekarang menggambar grafik. Menggambar grafik persamaan garis lurus. Bagaimana sih kondisinya? Nah, kita bisa menggambar grafik garis lurus dari suatu persamaan. Terus yang kedua, kita bisa menggambar grafik garis lurus jika diketahui titik yang dilalui dan juga gradien. Nah, yang pertama kita menggambar grafik garis lurus dari suatu persamaan. Misalnya, gambarlah grafik persamaan garis lurus 3X tambah 5Y kurangi 15 sama dengan 0. Sudah saya jelaskan di sistem koordinat kartesius bahwa garis, tepat satu garis itu melalui, dari 2 titik itu ada tepat satu garis. Jadi kita butuh 2 titik yang dilalui untuk menggambar garis ini. Jadi cari 2 titik yang dilalui garis. Dapat menggunakan metode titik potong sumbu. Metode titik potong sumbu itu seperti apa? Nah, ini seperti ini. Kita buat tabel dulu ya. Nah, sebenarnya di materi fungsi dulu sudah pernah disinggung sedikit seperti ini. Garis lurus itu kan fungsi kan? Ini X, ini Y. Titik potong sumbu X itu ketika Y-nya 0. Ini kita bisa ubah dulu. Yang ini 3X tambah 5Y kurangi 15 sama dengan 0 bisa diubah menjadi 3X tambah 5Y sama dengan 15. Ini ke sini ya. Oke. Ketika Y-nya 0 bagaimana? Ketika Y-nya 0, X-nya 5 ya. Nah, kalau masih bingung seperti ini, Y sama dengan 0. Berarti kan 3X tambah 5Y, 5 kali 0 sama dengan 15. Berarti 3X sama dengan 15, X-nya 5. Gantian ini titik potong sumbu X ketika Y-nya 0. Terus titik potong sumbu Y itu ketika X-nya 0. X-nya 0 berarti Y-nya 3. X sama dengan 0. Berarti 3 kali 0 tambah 5Y sama dengan 15. Berarti Y sama dengan 3. Sudah ketemu ya. Ini kita sudah dapat titik 5,0 sama 0,3. Titik 5,0 di sini. Oke. Saya ubah warnanya biar nanti jelas. Ini titik 5,0. Terus yang satu titik
0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Udah dapat 2 titik, tinggal kita hubungkan. Nanti pakai penggaris ya ini karena di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini garis yang melalui titik 5,0 dan 0,3 atau dari garis ini 3x tambah 5y kurangi 15 sama dengan 0. Sekarang yang nomor 2 itu kita menggambar grafik garis lurus jika diketahui titik yang dilalui dan juga kemiringan. Bagaimana? Nah, misalnya seperti ini. Gambarlah grafik PGL yang melalui titik 4,2 dengan kemiringan negatif 2/3. Nah, negatif 2/3 itu kan sama saja dengan negatif 2 dibagi 3 atau 2 dibagi negatif 3. Kita kan sudah tahu jalurnya ya di sini ya, negatif 2/3 misalnya kita pakai yang ini. Ini kan yang Y, ini yang X ya kan. Negatif 2 artinya dia ke bawah 2, terus X-nya 3, berarti ke kanan 3. Jadi nanti jalurnya seperti itu. 4,2 kan di sini. 4,2. Ke bawah 2, berarti 1, 2. Oke, ke bawah 2. Ke kanan 3, 1, 2, 3. Berarti udah dapat titik di sini. Kalau sudah dapat 2 titik, kita bisa menggambar tepat satu garis. Tinggal dihubungkan. Oke, jadi garis. Gitu ya. Kalau mau pakai yang ini, boleh saja nanti dari sini ya. Nanti berarti 2 ke atas ya kan, 1, 2, terus ke kiri 3, 1, 2, 3, nah, dilalui ini nanti. Nah, gitu kan. Jadi sama saja. Nanti kalau yang pakai yang 2 per negatif 3 ya yang ini. Tapi kan sama saja, satu garis. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke submateri 4 yaitu tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu nanti bisa kita cari dari kondisi seperti ini. Persamaan garis lurus nanti bisa dicari dari titik yang dilalui dan juga gradien. Kalau ada suatu titik yang dilalui sama gradien diketahui, kita bisa mencari persamaan garis lurus. Kita juga bisa mencari persamaan garis lurus melalui 2 titik. Sebenarnya nomor 3 itu dia nomor 2 sama. Tapi di sini kondisinya khusus atau spesial, nanti diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sebenarnya sama dengan nomor 2. Jadi untuk persamaan garis lurus itu hanya sebenarnya ada 2. Kita bisa mencari ketika diketahui titik yang dilalui dan juga gradiennya, dan juga bisa mencari garis lurus ketika diketahui 2 titik. Oke, kita bahas satu persatu. Persamaan garis lurus melalui suatu titik dan bergradien M. Itu rumusnya adalah Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini rumusnya dari mana? Bisa ditonton di video yang membahas persamaan garis. Ini sudah saya jelaskan kenapa kok persamaannya seperti ini. Oke, contohnya. Tentukan persamaan garis lurus melalui titik 4,-3 dan memiliki kemiringan atau gradien negatif 3/5. Ini berarti yang X1, ini Y1. Langsung masukkan rumus. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti Y kurangi negatif 3 sama dengan M, itu negatif 3/5 dikali X kurangi X1-nya 4. Ini bisa menjadi Y tambah 3 sama dengan negatif 3/5X kurangi 4. Oke. Supaya ini enggak ada pecahan, kita bisa mengalihkan dengan 5. Kenapa dikali 5? Lah ini ya, 5. Oke, kalikan 5 semua, berarti ini jadi 5Y tambah 3 kali 5, 15. Ini kalikan 5 jadi negatif 3. Yang ini tidak usah dikalikan 5 lagi, karena ini udah satu bentuk kan tadi. Berarti X kurangi 4. Ini bisa menjadi 5Y tambah 15 sama dengan negatif 3X. Ini mengalihkannya juga harus hati-hati, distributif ya. Negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali negatif 4 ditambah 12 sama. Oke, taruh ke kiri semua, jadi ini ke sana jadi 3X tambah 5Y tambah 15 kurangi 12 sama dengan 0. 3X tambah 5Y. Oke, 15 kurangi 12 itu berarti 3 sama dengan 0. Oke, ini anak-anak ya.
Anak bisa sambil ngerjain, sambil diteliti. Kadang bahas kayak gini ada yang salah sedikit gitu. Ya, tapi ini insya Allah udah benar ya. Oke, sekarang kalau persamaan garis melalui dua titik. Dari sini tuh sebenarnya kita dari dua titik kan bisa kita tentukan gradien kan. Bisa kita tentukan gradien. Sebenarnya bisa menggunakan rumus yang ini. Bisa, sama saja. Nanti misalnya titik melalui 2,5 gradiennya kita cari dulu, atau titik melalui negatif 1,7 menggunakan gradien yang dicari dulu. Sama saja ya dari rumus ini. Tapi kita coba menggunakan rumus yang ini. Y kurangi Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Oke, supaya nggak bingung nanti ini X1 Y1, ini X2 Y2. Bolak-balik boleh. Y kurangi Y1 berarti kurangi 5 sama dengan Y2 kurangi Y1, 7 kurangi 5. X kurangi X1 negatif 1 kurangi 2. X2 ya maaf, ini X kurangi X1 ya. Berarti X kurangi 2, X2 negatif 1 kurangi 2. Nah, insya Allah seperti ini ya. Y kurangi 5, saya cek dulu Y2, oke. X kurangi X1, X2, oke. Gini sudah benar. Y kurangi 5 dibagi 7 kurangi 5, 2. X kurangi 2, ini negatif 3. Nah, ini kita kalikan silang. Mengalikannya gimana? Yang ini kita kalikan ini, yang ini kalikan ini. Oke, berarti ini nanti 2 dikalikan X kurangi 2 sama dengan negatif 3 dikalikan Y kurangi 5. Saya lanjutkan ke sini. 2 kali X, 2 kali negatif 2. Berarti 2X kurangi 4 sama dengan negatif 3 kali Y, negatif 3Y, negatif 3 kali negatif 5, plus 15. Berarti ini nanti jadi 2X, ini yang ke sini jadi plus 3Y kurangi 4 kurangi 15 sama dengan 0. Berarti 2X tambah 3Y negatif 4 kurangi 15 berarti negatif 19 sama dengan 0. Udah ketemu. 2X tambah 3Y kurangi 19 sama dengan 0. Mungkin anak-anak kalau penasaran nanti bisa cek pakai yang ini coba. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Jadi cari M dulu, terus X1 Y1 nya boleh pakai yang 2,5 atau yang negatif 1,7. Nanti akan sama saja. Oke, nah sekarang ini sebenarnya untuk kondisi seperti ini kita bisa menggunakan dua titik, tapi ada cara yang lebih cepat. Nah, ini kan bisa ketemu persamaan ini, kita juga mencarinya pakai dua titik kan. Nah, jadi untuk bentuk seperti ini nanti adalah persamaannya adalah AX tambah BY sama dengan A kali B. Contohnya misalnya ini. Berarti di sini A-nya adalah 7, B-nya adalah 4 ya kan. Nah, berarti AX ini gini, AX tambah BY sama dengan A kali B. AX berarti 7X tambah 4Y sama dengan 7 kali 4. 7X tambah 4Y sama dengan 28. Satu lagi. Ini berarti A-nya 3, B-nya ini negatif ya karena di kiri. Berarti negatif 5. Berarti AX berarti 3X tambah 5Y. Nah, ini kan negatif. Berarti langsung aja ya, negatif 5Y sama dengan 3 kali negatif 5. 3X kurangi 5Y sama dengan negatif 15. Oke, gitu. Jadi itu ya, persamaan garis ada yang melalui satu titik bergradien M dan juga melalui dua titik. Nah, ini sebenarnya melalui dua titik, tapi nanti saya jelaskan ke bentuk yang ketiga, yaitu memotong sumbu Y dan sumbu X. Terakhir, cepat ya sepertinya. Bahas satu bab langsung dari satu video ya, yaitu sifat-sifat persamaan garis lurus. Di sini yang saya bahas yaitu nanti yang garis-garis yang saling sejajar, garis-garis yang saling berpotongan. Nah, ini sebenarnya nomor 2 itu turunannya nomor 3, tapi di sini berpotongannya dia istimewa ya, garis-garis berpotongan tegak lurus, terus garis-garis yang berhimpit, garis sejajar sumbu X, garis sejajar sumbu Y. Ke yang pertama, garis yang sejajar. Nah, garis-garis yang sejajar mempunyai kemiringan yang sama atau gradiennya sama. Jadi M1 sama dengan M2. Contohnya,
garis Y sama dengan 2X tambah 3 itu akan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 5. Kenapa? Nah, ini M-nya di sini berapa M-nya? Ini kan Y sama dengan MX tambah C. Berarti M-nya ini kan 2 ya kan? Ini juga 2 juga. Berarti nanti ini garis 1 itu sejajar dengan garis 2. Artinya nanti sejajar itu seperti ini. Oke, berarti ini kalau misalnya ini G1, ini G2, berarti nanti G1 sejajar G2. Nah, ini kita langsung ke contoh soal ya. Misalnya tentukan persamaan garis melalui titik negatif 3,1 dan sejajar dengan garis X kurangi 2Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk mencari persamaan garis itu kan kita butuh titik yang dilalui dan juga kemiringan. Nah, titik yang dilalui sudah tahu. Kemiringannya, nah kan gitu. Kemiringannya kita cari dari yang ini. X kurangi 2Y tambah 5 sama dengan 0. Tadi kan M sama dengan minus A per B. A-nya berapa di sini? A koefisien X. Koefisien X adalah 1. Berarti negatif 1 per B. B-nya negatif 2 ya kan? Berarti sama aja dengan setengah. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik ini sejajar dengan ini. Berarti kan nanti kemiringannya ya setengah kan? Karena sejajar. Oke, paham ya? Berarti ini X1, Y1, M-nya adalah setengah. Oke, langsung pakai rumus yang tadi. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti Y kurangi Y1-nya 1 sama dengan M-nya setengah dikali X kurangi X1 kurangi negatif 3 sama aja dengan tambah 3. Ini kalikan 2, berarti menjadi 2Y kurangi 2 sama dengan setengah kali 2 jadi 1, berarti tinggal X tambah 3. Pindah ke sana semua ya, pindah ke sini semua, berarti jadinya 0 sama dengan X kurangi 2Y tambah 3 kurangi 5. Bisa pindah ke sini, X kurangi 2Y kurangi 2 sama dengan 0. Gitu anak-anak. Sama kan dia kemiringannya. Gitu. Jadi untuk mencari persamaan kita butuh titik yang dilalui dan juga kemiringan. Kalau enggak itu ya berarti 2 titik. Tapi dari 2 titik kan juga bisa menggunakan rumus ini. Oke. Rumus yang kedua juga bisa kok diubah menjadi rumus ini. Jadi dari satu persamaan bisa di breakdown lagi menjadi persamaan yang lain. Ini sekarang yang berpotongan. Bagaimana sih kalau dia berpotongan? Garis-garis yang saling berpotongan mempunyai kemiringan berbeda. Jadi kalau kemiringannya berbeda dia pasti akan berpotongan. Contohnya ini kemiringannya ke sini, nah ini kemiringannya ke sini, nanti akan berpotongan kan? Gitu. Contohnya, garis Y sama dengan 2X tambah 3 berpotongan dengan garis 2X tambah 5Y kurangi 4 sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini kita cari kemiringannya. M1 kan 2 ya, 2X. MX tambah C ya kan. Kemiringan garis 2 itu adalah minus A per B. A-nya adalah 2, B-nya adalah 5. Kemiringannya berbeda, berarti nanti akan berpotongan. Sekarang yang berpotongan tegak lurus. Nah, pasti dia berbeda, tapi di sini istimewa bagaimana? Nah, garis-garis yang berpotongan tegak lurus, maka nanti kalau M1 dikalikan M2 hasilnya adalah negatif 1. Atau M1 itu adalah kebalikannya dari kebalikannya dari M2, tapi dinegatifkan. Jadi negatif 1 per M2. Contohnya, garis Y sama dengan 2 per 3X tambah 3. Berarti ini M1 sama dengan 2 per 3. Ini kan persamaan garis dalam bentuk eksplisitnya. Ini saya hapus, ketutup. M1 sama dengan 2 per 3. Terus M2 berapa ini? Minus A per B, berarti minus 3 per 2. Coba kita kalikan. 2 per 3, ini M1 kali M2 ya. Negatif 1 atau enggak? 2 per 3 kali negatif 3 per 2. Ya kan? Sama dengan negatif 1. Atau sebenarnya kita bisa mencari seperti ini. M2 coba kita amati. M1 kan 2 per 3. 2 per 3, M2-nya dibalik ya kan. 2 per 3 itu kita balik. 2 per 3 itu M1, M2-nya kan dibalik ya kan. 3 per 2, terus dinegatifkan ya, gitu.
Ini M1, ini M2. Nah, coba kita aplikasikan ke dalam persamaan. Tentukan persamaan garis yang melalui titik ini dan tegak lurus dengan garis yang melalui negatif 1,4 dan 2,5. Kita berarti butuh gradien, ya kan? Nah, kita cari kemiringannya dulu yang ini. Berarti M-nya berapa tadi? Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Berarti ini X1 Y1, X2 Y2. Y2 kurangi Y1 berarti 5 kurangi 4, X2 nya 2 kurangi negatif 1. Berarti 1 per 2 tambah 1, 3. Berarti kita kemiringannya bukan sepertiga. Nah, kenapa? Karena di sini tegak lurus. Kalau yang sejajar kan tadi memakai langsung sepertiga. Berarti kemiringan garis yang kita cari nanti akan memiliki kemiringan kebalikannya, ini dinegatifkan. Ini kan minus 1 per mg kan? Minus 1 per M1 maksudnya. Minus 1 per M1. Ini M1 nya ya. Ini garis yang kita cari. Nah, dibalik. Nah, ini kan 1 per 3. Kebalikannya apa? 3 per 1 kan? Tapi dinegatifkan. Nah, oke. Berarti kemiringannya adalah negatif 3. Kita memakai yang ini ya. Yang garis yang kita cari. Berarti melalui ini bergradien ini. Bagaimana? Ya ini pakai rumus yang tadi. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti Y kurangi Y1 ini X1 Y1. Jangan kebalik pakai yang ini ya. Ini X1 Y1 nya sudah memakai yang ini. Y kurangi Y1 berarti Y kurangi 2 sama dengan M nya adalah negatif 3 dikali X kurangi 4. Y kurangi 2 sama dengan negatif 3X. Mengalihkannya seperti ini. Negatif 3 kali negatif 4 jadi plus 12. Pindah ke sini jadi 3X tambah Y kurangi 2 kurangi 12 sama dengan 0. Berarti 3X tambah Y kurangi 14 sama dengan 0. Seperti itu. Paham ya? Jadi di sini untuk sifat-sifat ya, saya hubungkan dengan kemiringan, dengan persamaan, begitu. Paham ya? Oke. Lanjut sekarang kalau garis-garis yang berhimpit itu bagaimana? Nah, garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 itu akan berhimpit dengan garis PX tambah GY tambah R sama dengan 0 jika nanti seperti ini. A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Nah, ini kalau berhimpit tentu kemiringannya sama, tapi di sini nanti posisi garis atau koefisiennya nanti sama. Bagaimana? Kalau langsung contoh langsung paham nanti. Ini kan AX tambah BY tambah C ya. Garis 2X tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0 berhimpit dengan garis 4X tambah 6Y tambah 12 sama dengan 0. Kenapa? Nah, karena coba ya, ini A, ini B, ini C, P, Q, R. Coba A per P. A per P apakah sama dengan ini? Nah, kita cek. A per P berapa? Berarti 2 per 4. B per Q 3 per 6. C per R 6 per 12. Ini kan setengah. 3 per 6 juga setengah. 6 per 12 juga setengah. Nah, kalau kita lihat di sini kan kelipatannya 2X tambah 3Y tambah 6 sama dengan 0. Kalau yang ini kita kalikan 2 menjadi apa? Menjadi 4X tambah 6Y tambah 12 sama dengan 0. Jadi kalau garis berhimpit itu sebenarnya garis yang sama. Jadi ini gini, ada garis. Nah, terus ada garis lagi. Ada garis lagi tapi persis seperti ini. Nah, di sini. Dia garisnya sebenarnya sama kan? Cuma ini kan kelipatannya saja. Kalau kita sederhanakan menjadi ini. Kalau yang ini kita kalikan 2 menjadi ini. Gitu ya. Terus sekarang garis yang sejajar sumbu X. Nah, ini bisa diamati gambarnya. Garis yang sejajar sumbu X itu seperti ini. Ya, ciri-cirinya bagaimana? Nah, garis Q sejajar dengan sumbu X jika memiliki koordinat Y yang sama. Misalnya di sini, ini 2 misalnya. Pasti di sini ya akan 2 semua kan. Ini 2, Y-nya 2, 2, 2, 2, 2. Beberapa pun nilai X di sini, X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4 dan seterusnya, Y-nya akan selalu 2 kan. Gitu. Jadi contohnya misalnya, biasanya kan di soal manakah garis berikut yang sejajar dengan sumbu X. Nah,
disediakan titik misalnya. Kalau gambar mah langsung ketemu. Tapi kalau disediakan titik seperti ini, nanti sejajar dengan sumbu X ketika memiliki koordinat Y yang sama. Ini belum saya ubah. Oke, koordinat Y yang sama. Berarti harusnya ini negatif 5. Ya, kita amati di sini coba. Y-nya sama enggak? Ini negatif 5, ini juga negatif 5. Nah, garis-garis yang melalui titik 4, negatif 5 dan 10, negatif 5 sejajar dengan sumbu X karena ini Y-nya sama kan? Gitu. Oke, kalau digambar ya nanti X-nya 4, Y-nya negatif 5, X-nya 4, Y-nya negatif 5 di sini, X-nya 10, Y-nya juga negatif 5. Nah, kan di titik hubungkan. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu X. Sekarang kalau sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau diamati pasti nanti balikannya. X-nya yang sama, ya kan? Berapapun nilai Y di sini, X-nya akan selalu tetap. Nah, jadi garis G yang sejajar dengan sumbu Y jika memiliki koordinat X yang sama. Contohnya, garis yang melalui titik 8, negatif 5 dan 8,5 itu sejajar dengan sumbu Y. Tadi kopas ini belum saya ubah ya. Oke, sejajar dengan sumbu Y. Gitu ya. Sejajar dengan sumbu Y karena koordinat X-nya sama. Jadi itu anak-anak, udah saya bahas semua insya Allah. Materi tentang persamaan garis lurus. Anak-anak bisa cermati. Kalau mau lebih paham ya cari yang ini. Kan saya udah ada video yang ini sudah ada. Yang 2 juga sudah ada. 3 juga sudah ada. Kalau mau lebih paham lagi bisa diamati satu persatu. Tapi kalau sudah paham ya langsung ke video ini nggak apa-apa sebagai review. Itu saja ya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.